Kita akan berbincang dengan bapak-bapak tercinta dari MPR. Beliau adalah Bapak Ahmad Basara, Bapak Sekjen, Sekretaris Jenderal Partai PDIP, Sekretaris Fraksi PD Perjuangan MPR RI, dan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan. Oke, dan di sebelah ada Pak Ahmad, ada Pak Kang Yus. Ini Kang Yus Kuswandana, adalah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR. MPR juga. MPR ya. Pokoknya semua dua-duanya dari MPR. Betul. Dan juga ini ada teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Selamat siang semuanya. Sehat, Bung? Alhamdulillah, Bung. Iya. Ada yang mau juga dipanggil Bung. Bung iya, Bas Bung ini Bas, juga. Iya, jadi kita nggak manggil Bapak. Kalau itu Akang Yus. Ada Sunda. Ya, kalau berbicara tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya ingin tahu apa sebetulnya harus dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk bisa menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia tersebut. Bisa dari Kang Yus boleh, dari Bung Bas boleh. Saya ya. Terima kasih Mbak Desi. Sebelum masuk menjawab pertanyaan soal apa yang harus dilakukan oleh rakyat, saya kira lebih dulu kita ingin memberitahu apa eksistensi dari yang disebut dengan Negara Kesatuan. Tapi sebelum masuk ke situ, karena ini adalah forum diskusi MPR, apalagi ada mahasiswa yang datang nun jauh dari Maluku Utara sana, saya kira tidak salahnya saya menyampaikan prolog yang membedakan tentang politik di MPR dengan politik di DPR barangkali. Politik di MPR ini lebih banyak pada politik kebangsaan atau politik negara. Politik kebangsaan yang kita maksud, MPR concern terhadap politik tentang Pancasila, politik tentang Undang-Undang Dasar 45, politik tentang negara kesatuan, dan politik tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itulah politik kebangsaannya MPR. Nah, hari ini kita berdiskusi tentang negara kesatuan. Nah, sebagai bagian dari pilar yang diperjuangkan oleh MPR hari ini. Nah, oleh karena itu, saya kira kita harus tahu lebih dulu kenapa NKRI ini dijadikan sebagai salah satu pilar oleh MPR di dalam kegiatan sosialisasi ini. Nah, banyak perdebatan soal bentuk negara. Ada yang mulai membicarakan tentang sistem federalisme, ditandai dengan munculnya separatisme di mana-mana ya. Hari ini kita lihat di Aceh tentu sudah mulai upaya rekonsiliasi penyatuan nasional. Kemudian juga masih ada gejolak di Papua yang saya kira itu bagian dari proses kebangsaan yang harus kita tuntaskan. Nah, kenapa bangsa Indonesia memilih bentuk negaranya dengan sistem negara kesatuan? Ini terkait dengan sejarah panjang lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa. Kita tahu pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia pada waktu itu mengikrarkan diri untuk bersatu dalam kesatuan bahasa, kesatuan bangsa, dan kesatuan tanah air. Bentuk kesatuan inilah yang oleh para pendiri bangsa ketika mereka rapat untuk pertama kali mendirikan dasar dan bentuk negara serta undang-undang dasar yang kita kenal dengan rapat BPUPK, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mereka sepakat bahwa bentuk negara yang paling ideal untuk sebuah negara yang majemuk, yang terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan etnis, bentuk negara yang paling ideal adalah negara kesatuan. Nah, inilah yang disampaikan oleh para pendiri bangsa waktu itu. Oleh karena itu, BPUPK itu merumuskan dengan baik bentuk negara yang akhirnya disahkan oleh Undang-Undang Dasar kita di dalam pasal 1 ayat 1 tentang bentuk negara. Sehingga disebutkan di sana bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam amandemen undang-undang yang kita lakukan selama 4 periode dari tahun 99 sampai tahun 2004 yang lalu, bahkan ditegaskan di dalam pasal 37 ayat 5 bahwa terhadap bentuk negara kesatuan itu tidak dapat dirubah. Artinya bisa dikatakan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah final. Nah, sekarang bagaimana menjaga keutuhan negara kita yang bentuknya kesatuan tadi, Kang Yus? Terima kasih Mas Irwan, Mbak Desi. Pancasila adalah ideologi nasional, ideologi bangsa yang memang ini sudah disepakati oleh bangsa Indonesia. Kalau kita merujuk ke pasal 25A, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas hak-haknya diatur oleh undang-undang. Juga kalau saya meneruskan apa yang dikatakan sahabat saya Mas Bas ini, pasal 18, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas
daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten dan kota. Yang daerah provinsi, kabupaten dan kota ini mempunyai pemerintahan daerah masing-masing. Saya kira memang pada akhirnya di era pasca perubahan ini yang mari kita sepakati bersama berdasarkan kompromi nasional. Pada waktu itu kita ada perubahan konstitusi yang mendasar. Pada akhirnya negara kesatuan Republik Indonesia ini, bingkai NKRI ini, adanya pemerintahan pusat, adanya pemerintahan daerah, provinsi sampai kabupaten. Inilah sebetulnya bingkai NKRI. Jadi apabila ideologi Pancasila yang sudah menjadikan satu nafas dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang juga nafasnya di situ ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tadi dikatakan oleh Mas Bas. Juga sebetulnya ada pilar-pilar lain. Pilar lain itu adanya Sumpah Pemuda, bendera kita merah putih, lagu kebangsaan kita bahasa Indonesia. Otomatis sebetulnya pemahaman ini secara nasional dari pusat sampai tingkat daerah akan menjadikan keutuhan wilayah kita negara NKRI. Berarti artinya rakyat Indonesia sendiri harus bisa menyadari pilar-pilar tersebut dan memahami frame-nya tadi sehingga kita merasa ada satu kesatuan gitu ya Pak ya. Kalau itu tidak disadari oleh para generasi muda, nanti pada mau pergi sendiri-sendiri deh jadinya kenapa ya. Juga saat ini kita melihat bahwa pendekatan menjaga keutuhan wilayah negara kita ini hanya melalui angle-nya pertahanan dan keamanan saja. Kenapa tidak melalui sisi kesejahteraan misalnya? Nah, Kang Yus ditahan dulu jawabannya. Juga untuk mahasiswa-mahasiswa di sini supaya lebih penasaran lagi pemirsa. Ya, melanjutkan tadi pertanyaan saya Kang Yus dan Kang Bung Bas ya, bagaimana menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih banyak sekarang ini pendekatannya melalui ataupun dari segi pertahanan dan keamanan, tidak dengan melalui segi kesejahteraan. Bagaimana mengenai Pak Bung Bas saat ini? Terima kasih Mas Irwan. Jadi kalau kita kembali kepada filosofi lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, kita tidak bisa pisahkan dari janji kemerdekaan. Janji kemerdekaan itu ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah janji kemerdekaan itu? Janji kemerdekaan itu adalah pertama melindungi bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia. Bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia ini tidak hanya batas teritorial, tapi manusia-manusia, masyarakat yang ada di dalamnya itu juga wajib untuk dilindungi. Kemudian janji yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Mbak Desi S2-nya baru tamat, jadi masih ingat sekali. Memajukan kesejahteraan umum. Arti memajukan kesejahteraan umum ini adalah bahwa negara menjanjikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di pusat-pusat perkotaan, tapi di daerah-daerah terpencil. Negara punya janji untuk masyarakat mereka. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam upaya menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, oleh karena itu, sudut pandang terhadap keberadaan masyarakat di daerah perbatasan mestinya paradigmanya harus dirubah. Selama ini dalam beberapa dekade pembangunan nasional, lokasi perbatasan itu ditempatkan sebagai daerah terbelakang, daerah terbelakang yang akhirnya kita sudah bisa bayangkan kalau segala sesuatu yang di tempat di terbelakang itu pasti dia akan memiliki segala macam kekurangan, terisolasi dan lain sebagainya. Paradigma pembangunan inilah yang membuat akhirnya persoalan Indonesia di daerah perbatasan ini tidak kunjung usai, karena terutama masyarakat yang ada di sana tidak merasakan kehadiran negara sebagaimana janjinya yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang negara tersebut lebih memilih ke negara tetangga akhirnya. Nah, justru itu karena kemudian orientasinya adalah security approach, sehingga akhirnya aspek kesejahteraan masyarakat ini dikesampingkan. Nah, sementara di sisi lain ujung dari menjaga kedaulatan NKRI ini adalah terhadap 4 hal itu tadi. Nah, oleh karena itu saya kira ke depan ini paradigma pembangunan daerah-daerah terbelakang ini sudah harus kita rubah. Mereka tidak kita anggap sebagai daerah terbelakang, tetapi
itu Ada justru adalah pendekatan daerah kesejahteraan. terdepan sebagai Iya. beranda republik. Yang namanya beranda republik, hendaknya justru dia menjadi etalase republik di hadapan negara-negara tetangga. Bung Bas Jadi dan saya Kang kira Yus ya, itu. Betul. ini ada pertanyaan juga nih dari mahasiswa ya. supaya kita juga tidak ada perbatasan di antara Betul. kita di sini ya. Tidak ada batas. Silakan, siapa namanya? Siapa namanya? Desi Paramita. Oh, Desi Desi. Pramita, sama juga. Silakan Desi. Bapak, sebelumnya yang mau saya tanyakan, bagaimana cara menjaga nasionalisme warga negara yang tinggal di daerah perbatasan? Jikalau mengingat akses komunikasi dan informasi akan jauh lebih mudah mereka peroleh di negara tetangga dibandingkan di negara mereka sendiri. Terima Wah, kasih. bagus Negara sekali Indonesia. pertanyaannya. Pas banget ya. Semua yang namanya Desi memang pintar-pintar. Cuma Desi ini tenda biru, ini jaket biru. Beda ya? Udah, kamu kayak Kang Yus satunya jaket biru. Kang mana Kang? Oke, terima kasih. Pancasila sebagai ideologi bangsa, jangan selalu seolah-olah dijadikan bahwa Pancasila itu hanya konsep. Pada akhirnya memang Pancasila harus dapat diwujudkan terhadap tatanan implementasi. Termasuk, saya melihat wilayah negara kita yang sangat besar, termasuk daerah-daerah yang ada di perbatasan. Mungkin saya harus mencontohkan ada daerah di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua, dan lain-lain. Saya kira pada akhirnya perwujudan daripada kegotong royongan secara nasional, baik di tingkat pusat sampai tingkat daerah, ini harus diimplementasikan. Pembangunan sumber daya manusia ini harus menjadikan perhatian yang sangat urgent untuk bangsa kita ini. Sampai akhirnya pembangunan sumber daya manusia yang terkait dengan budaya, yang akhirnya adanya komunikasi, telekomunikasi, pengaruh-pengaruh itu. Saya kira kalau pada akhirnya generasi kita menemukan dan terus melatih jati diri bangsa, saya kira ini bisa dijadikan suatu perisai memisahkan mana yang terbaik dan mana yang tidak. Saya kira saya tetap dengan kawan-kawan di MPR RI akan mendukung pemerintah baik pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan di daerah-daerah perbatasan, dan ini sangat urgent sekali, Ya, Mas mungkin Wawan. tak kenal maka tak sayang. Iya, Artinya betul. pemerintah yang di pusat harus mengenali penduduk yang terluar, sehingga juga penduduk yang terluar di daerah perbatasan menjadi sayang dan rasa nasionalismenya menjadi tumbuh gitu ya Desi ya. Semoga ya. Ya, Karena kita semoga kalau ya. dekat kan pasti sayang dong. Tapi sekarang gini, kalau bicara tentang pembangunan pasti kita juga bicara tentang anggaran. Nanti di segmen berikutnya kita akan bahas mengenai anggaran. Ini yang sangat krusial sekali pastinya untuk membangun pembangunan di daerah perbatasan. Kali ini kita akan bicara tentang anggaran. Berapakah anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah perbatasan? Atau mungkin ada politik anggaran, Pak, Nah, untuk itu dia. memajukan kesejahteraan Ya, di daerah perbatasan. saya mengamati politik anggaran nasional ya, yang dikoordinir antara pemerintah dan DPR untuk daerah perbatasan ini memang sebelum munculnya berbagai macam isu tentang perbatasan beberapa tahun terakhir ini, mereka hampir terlupakan ya. Nah, khusus untuk anggaran pembangunan daerah perbatasan di tahun 2012 ini, kalau saya tidak salah tuh hampir 2,8 triliun. Ada kenaikan sekitar 1000% ya. Ya. Nah, tetapi sebetulnya anggaran 2 triliun lebih itu belum apa-apa kalau Ya. untuk membangun masyarakat di daerah perbatasan. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah hadirnya Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini satu badan baru yang Ya. dikoordinir oleh Menteri Dalam Negeri dengan beberapa kementerian, harusnya bisa menyelesaikan konflik ego sektoral antar departemental atau antar kementerian yang terjadi di beberapa saat yang lalu ya. Ya. Kita ketahui bahwa problem antar departemen, koordinasi antar departemen ini Ya. menjadi soal, Ya. sehingga akhirnya pengkoordinasian pembangunan daerah perbatasan yang seharusnya memerlukan koordinasi yang baik itu tidak Tidak tercapai. tercapai. Ya. Akhirnya masing-masing kementerian, masing-masing departemen berjalan sendiri-sendiri Ya. sehingga tidak fokus gitu. Ya. Nah, kita harapkan dengan adanya Badan Badan Nasional Pengelolaan Daerah Perbatasan Perbatasan. ini, betul-betul pengelolaan daerah perbatasan itu bisa bersinergi Ya. dan fokus begitu. Ya. Nah, memang sangat disayangkan keberadaan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator Badan Nasional Pengelola Daerah Perbatasan ini belum begitu maksimal karena pejabat yang dikoordinir satu dengan yang lain itu masih sama-sama satu level, Ya. sama-sama menteri. Ya. Mestinya Badan Nasional Pengelola Perbatasan Atau ini bahkan masih ada dikelola oleh egoisme juga di antara para pejabat ini. ya itu mungkin. itu tidak bisa kita pungkari ya, fakta semacam itu. Gimana Gimana menurut kira-kira Kang Kang Yus? Yus? Gimana Kang Yus? Saya memang menambahkan, Mas Bas, saya ingin menghimbau, mari kita implementasikan kesejahteraan Ya. rakyat, kesejahteraan sosial. Jangan ini hanya sebuah retorika, tetapi saya kira memang kalau bicara NKRI,
adanya sebuah harmonisasi antara kebijakan nasional dengan masuk ke wilayah otonomi daerah. Jadi siapapun, kepala daerahnya, bupatinya, pemimpinnya, dari partai apapun, dari kelompok manapun, ini adalah amanah undang-undang yang harus diimplementasikan. Amanah undang-undang ini kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat, termasuk saya mungkin harus legowo sebagai orang Indonesia yang berasal dari Jawa Barat.